Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menjelaskan beda perlakuan antara pajak pertambahan nilai untuk barang mewah dengan barang non-mewah. Hal ini menyusul kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% mulai 2025 untuk kategori barang mewah. Dikutip dari unggahan Instagram @ditjenpajakri pada Jumat 3 Januari disebutkan bahwa perbedaan perlakuan PPN untuk barang mewah dan non-mewah terletak di dasar pengenaan pajak atau DPP dalam menghitung PPN terutang. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024. DJP menjelaskan barang mewah menggunakan DPP harga jual atau impor. Sedangkan terhadap barang non-mewah menggunakan DPP nilai lain 11/12 dari harga jual atau nilai impor. Kemudian untuk barang kena pajak atau BKP terhadap barang mewah, PPN dihitung dari nilai impor penuh, di mana pajak 12% dikalikan DPP nilai impor penuh. Sedangkan untuk barang non-mewah, PPN dihitung dari nilai lain dengan perhitungan sebagai berikut. DPP sama dengan 11/12 dikali nilai impor. PPN sama dengan 12% dikali dalam kurung 11/12 kali nilai impor. Sementara untuk kategori penyerahan barang atau jasa domestik pada barang mewah, PPN dihitung dari harga jual penuh dengan rumus sebagai berikut. PPN sama dengan 12% dikali DPP harga jual penuh. Sedangkan untuk penyerahan barang atau jasa domestik pada barang non-mewah, PPN dihitung dari nilai lain dengan rumus sebagai berikut. DPP sama dengan 11/12 dikali harga jual atau penggantian, dan PPN sama dengan 12% dikali dalam kurung 11/12 kali harga jual atau penggantian. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu untuk membatalkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai menjadi 12% secara keseluruhan mulai 2025. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan pihaknya menetapkan skema dasar pengenaan pajak lain agar pemerintah menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau Undang-Undang HPP yang tetap mendengarkan aspirasi rakyat. Pemerintah memutuskan PPN 12% hanya berlaku untuk barang mewah yang selama ini dipungut pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, sedangkan barang dan jasa lain tetap pada tarif lama yakni 11%. PT Pertamina Persero melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga mencatat capaian konsumsi bahan bakar minyak jenis subsidi seperti Pertalite di 2024. PT Pertamina Patra Niaga mencatat konsumsi BBM jenis subsidi seperti Pertalite misalnya mencapai sebesar 29.700.081 kiloliter dari kuota yang ditetapkan tahun 2024 mencapai 31.604.602 kiloliter. Sementara itu untuk jenis BBM tertentu yakni solar mencapai sebesar 16.648.912 kiloliter dari kuota yang ditetapkan pada tahun 2024 mencapai 16.940.519 kiloliter. Adapun di tahun ini, pemerintah menetapkan kuota penyaluran BBM Pertalite mencapai 31,1 juta kiloliter. Sementara untuk solar subsidi mencapai 17,3 juta kiloliter di tahun 2025 ini. Menanggapi data ini, Korporat Sekretari PT Pertamina Patra Niaga Happy Wulansari menyatakan kesiapannya dan memastikan distribusi energi bersubsidi di tahun 2025 sesuai kuota dan skema yang ditetapkan pemerintah. Sepanjang tahun 2024, transaksi biosolar sudah 100% tercatat secara digital, sementara untuk Pertalite 93,9% transaksi telah tercatat secara digital, dan 2,97% sisanya kepada usaha perikanan, usaha pertanian, UMKM, dan layanan umum seperti fasilitas kesehatan dan BNPB. Badan Gizi Nasional akan meluncurkan program makan bergizi gratis pada 6 Januari 2025. Untuk mempersiapkan dimulainya program itu, ratusan dapur disiapkan di seluruh Indonesia.
Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional Lalu Muhammad Iwan Mahardan mengatakan dapur yang disiapkan tidak terpusat di Pulau Jawa. Mengingat sasaran utama pada daerah tertinggal, terpencil, dan terluar atau 3T, maka dapur lebih banyak di luar Pulau Jawa. Lalu juga menyebutkan target awal penerima manfaat terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan menyusui. Di mana setiap dapurnya akan ada 3.000 hingga 3.500 sasaran. Jumlah keseluruhan target penerima awal menyasar kepada 3 juta orang. Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan implementasi program ini akan dilakukan secara merata di berbagai daerah di Indonesia secara langsung. Hanya saja ketika ditanya di mana saja titik-titik awal program ini berjalan, ia belum mau menjelaskan lebih lanjut. Perusahaan tambang tembaga Indonesia tidak lagi diizinkan mengekspor konsentrat tembaga per 1 Januari 2025. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2024 tentang penyelesaian pembangunan fasilitas pemurnian mineral logam di dalam negeri. Berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh era Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 29 Mei 2024 itu, mengatur bahwa ekspor konsentrat tembaga bagi para pemegang izin usaha pertambangan atau IUP khusus tahap kegiatan operasi produksi diizinkan hanya sampai 31 Desember 2024. Artinya setelah masa waktu tersebut atau mulai 1 Januari 2025, produsen tembaga seperti PT Freeport Indonesia dan PT Aman Mineral Nusa Tenggara, anak usaha PT Aman Mineral Internasional Tbk, tidak diperbolehkan lagi mengekspor konsentrat tembaganya. Tak cuma untuk produsen tembaga, aturan ini juga berlaku untuk produsen komoditas mineral logam lainnya, yakni besi maupun timbal atau seng. Hingga sampai saat ini belum ada pernyataan apapun dari pemerintah terkait hal ini. Namun yang pasti, salah satu perusahaan yakni PT Freeport Indonesia sudah mengusulkan permohonan izin ekspor konsentrat tembaga pada 2025 ini. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia atau PT FI Tony Wenas terpantau mengunjungi kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Jumat 3 Januari 2025. Diketahui hal itu salah satunya untuk membahas mengenai relaksasi izin ekspor konsentrat tembaga. Tony menyebut saat ini smelter pun masih berhenti beroperasi karena masih dalam perbaikan. Pengajuan izin ekspor konsentrat oleh Freeport pada 2025 ini lantaran unit pengolahan gas pada fasilitas pengolahan dan pemurnian smelter tembaga terbarunya yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur mengalami kebakaran pada Oktober 2024 lalu. Tesla melaporkan penurunan pengiriman tahunan untuk pertama kalinya pada Kamis 2 Januari 2024 meskipun menawarkan insentif akhir tahun untuk model-model lama dan Cybertruck yang baru. Insentif seperti pembiayaan tanpa bunga dan pengisian cepat gratis tidak mampu menarik pelanggan yang khawatir dengan biaya pinjaman yang tinggi. Saham Tesla turun 6% setelah pengumuman ini, berada di posisi 379,28 dolar Amerika Serikat pada 2 Januari waktu setempat. Sebelumnya Elon Musk, CEO Tesla, memprediksi pertumbuhan kecil dalam pengiriman pada tahun 2024 dan menawarkan berbagai promosi untuk meningkatkan penjualan. Namun penurunan subsidi Eropa, pergeseran Amerika Serikat ke kendaraan hibrida berharga lebih rendah, dan persaingan ketat terutama dari BYD di China menjadi penghambat bagi Tesla. Analis Morgan Stanley mengatakan bahwa model-model Tesla yang sudah tua dan ketersediaan alternatif yang lebih murah tentunya mengalahkan aktivitas promosi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Di tengah perlambatan permintaan untuk kendaraan listrik, Musk telah memfokuskan usahanya pada pengembangan bisnis taksi otonom yang diharapkan dapat meningkatkan nilai Tesla.